Haddatsana bercerita na pada kami sapa Sulaiman bin Harbin wa Hafsu bin Umar dan Hafs bin Umar. Qala berkata keduanya. Haddatsana bercerita na pada kami sapa Su'batu Su'bah an Amr ibni Murrah an Hilal bin Yasaf an Amr bin Rasid an Wabisah. Ana Rasulullah sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku ro'a melihat sapa Rasul rajulan pada seorang laki-laki yusoli yang sholat sapa rajul al-fassof di belakangnya sof wahdahu dengan sendirinya rajul. Jadi dalam sholat itu misalnya ada 3 sof, lah berhubung enggak cukup, ada orang itu sholat sendirian di belakang, sendiri. Nah seharusnya kalau seperti itu dia narik yang depan untuk menemani dia di belakang. Narik satu orang untuk menemani dia di belakang. Nah ini enggak, dia sendirian di belakang. Fa amarahu maka perintah sapa Rasul pada rajul an yu'idat agar mengulang sapa rajul. Nah, terus oleh Rasulullah diperintah untuk mengulang. Qala berkata sapa Sulaiman bin Harbin mengulang as-sholata pada sholat. Ya, terus Nabi atau Rasulullah perintah kepada dia untuk mengulangi sholatnya. Ihtalafas salafu fi sholatil ma'mum khalfas shaf wahdah. Jadi ulama terdahulu, para sahabat, para tabi'in dan tabi'in, mereka berselisih di dalam sholatnya makmum. Berarti ini sholat berjamaah ya, yang mana dia paling belakang sendiri dan sendirian, enggak ada temannya. Faqala ta'ifatun la yajuz wa la yasihu. Nah, ada sekelompok ulama terdahulu mengatakan itu enggak boleh dan sholatnya tidak sah. Wa miman qala bidzalika an-Naqai wal Hasanu bin Shalih wa Ahmad wa Ishaq wa Hamad wa benu Abi Laila wa Waqi'. Nah, yang berpendapat tidak boleh dan tidak sah itu termasuk ini An-Naqai, Hasan bin Shalih, Ahmad bin Hambal, Ishaq, Hamad, benu Abi Laila dan Waqi'. Ini yang menganggap sholatnya itu tidak boleh dan tidak sah. Wa ajaza dalikal Hasanu al-Basriyu wal Auza'i wa Malik wa Syafi'i wa ashabur ra'yi. Nah, ada yang menganggap sholatnya itu ya tetap sah. Yang menganggap tetap sah itu termasuk Hasan al-Basri, Auza'i, Malik, Syafi'i dan orang-orang yang punya pendapat. Wa tamassakal qailun bi adamis sihah bi hadisil bab. Nah, orang-orang yang menganggap sholatnya tidak sah itu ya berdasarkan hadis yang kita baca baru aja itu tadi. Wa hadis Ali bin Saiban wa fihi faqala lahu istaqbil sholataka fala sholata limun pari din khalfas shaf. Jadi di samping
berpegang teguh dengan hadis yang barusan, juga berpegang teguh dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Saiban, yang mana Nabi mengatakan pada orang yang sholat di belakang sendiri dan sendirian, kamu supaya mengulang lagi sholatmu. Tidak ada sholat bagi orang yang sendirian di belakangnya shaf. Nah, hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah. Kemudian yang kedua, watama sakal qailun bisihah bi hadisi Abi Bakrah al-Ati. Nah, orang yang berpendapat bahwa sholatnya tetap sah itu berpegang teguh pada hadisnya Abi Bakrah yang nanti disebutkan di bawah. Qalu li'annahu ata bi ba'di sholati qalfasaf walam ya'murhu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil i'adah. Nah, pernah ini Abi Bakrah itu sholat terus di belakang sendiri, tidak ada temannya, tapi Nabi tidak memerintahkan si Abu Bakrah untuk mengulang, ya. Nah, ini kalau berdasarkan hadis di atas disuruh mengulang, kalau berdasarkan hadis ini tidak disuruh mengulang. Sehingga payuh mala al-amru bil i'adati ala jihadin nadbi, mubalaghatan bil muhafadzati alal aula. Nah, sehingga kalau dua hadis ini digabungkan misalnya, jadi perintah untuk mengulang sholat bagi orang yang di belakang sendiri, ya, itu hanya istilahnya ajaan atau sunnah lah, ajaan untuk serius di dalam menjaga kesakralan sholat berjamaah itu. Qala al-Hafidz wa jama'a Ahmadu wa ghairuhu bainal hadisaini biwajhin akhar. Ya. Kemudian Imam Ahmad dan kawan-kawan itu mengumpulkan dua hadis ini dengan wajah yang lain, wahwa ana hadisa Abi Bakrah mukhassisun li umumi hadisi Wabisoh. Jadi kalau dua hadis itu dikumpulkan, Imam Ahmad itu punya pendapat bahwa hadisnya Abi Bakrah itu khusus, ya, khusus untuk Abi Bakrah sendiri. Lah untuk hadisnya Wabisoh ya hadis yang di atas itu secara umum. Sehingga disimpulkan pamani tada'a as-sholata munfaridan khalfasaf tuma dakhala fi shaf qoblal qiyami minar ruku'i lam tajib alaihi. Nah, jadi misalnya ada kasus begini, orang memulai sholat itu sendiri di belakang, ya, sendiri di belakang, tidak ada temannya, ya. Kemudian dia masuk di dalam shaf depannya sebelum berdiri dari ruku', sebelum imamnya berdiri dari ruku'. Jadi daripada terlambat, kalau nyari longgar di shaf depan itu keburu terlambat, ya kan. Nah, terus dia takbiratul ihram itu di belakang sendirian. Nah, terus habis itu dia masuk di shaf depannya sebelum imamnya berdiri dari rukuk. Nah, kalau
kasusnya seperti itu lam tajib alaihi, maka dia tidak punya kewajiban mengulang sholatnya, ya, tidak punya kewajiban mengulang sholatnya.